Hai Sobat Animaniac, gimana kabar kalian di Januari, tahun 2024 ini? Semoga yang jomblo cepat dapat pasangan, dan yang sudah berpasangan, semoga langgeng dan makin mesra, amin. Jumpa lagi dengan Mimin, masih dalam pembahasan alur cerita anime. Dalam episode kali ini, Mimin mohon maaf, disebabkan karena sikon, Mimin lambat dalam upload video, serta hanya menyajikan satu anime saja. Mimin juga ingin berterima kasih kepada Animaniac semua, yang telah mendukung channel Mimin ini agar berkembang. Dan semoga kita semua di tahun ini, diberikan kesehatan, serta rejeki yang selalu melimpah, amin. Pada episode sebelumnya, setelah mengalami mental down akibat ulah Sukuna, Itadori kembali harus menyaksikan secara langsung, ketika Nanami yang merupakan guru sekaligus mentor baginya, dihabisi oleh Mahito, tepat di hadapannya, sehingga dengan emosi menumpuk, Itadori pun bertarung menghadapi Mahito, sementara di tempat lain, Nobara sedang bersiap menghadapi kloningan dari Mahito. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Adegan diawali dengan Nita, yang saat itu telah mendapat bantuan, berusaha mencegah Nobara untuk kembali masuk ke dalam area tabir sihir, serta mengingatkan perkataan Nanami sebelumnya. Namun Nobara tetap melanjutkan langkahnya, sembari berkata, bahwa dia tidak bisa pergi begitu saja, di saat teman-temannya yang lain masih bertarung. Tak lama kemudian, Nobara yang tanpa sengaja, bertemu dengan kloningan Mahito. Kemudian dengan berbekal informasi mengenai teknik kutukan Mahito, Nobara lalu bersiap untuk menghadapinya, sedangkan kloningan Mahito sendiri saat itu, berencana menghabisi Nobara dan menunjukkannya kepada Itadori, untuk menghancurkan jiwa Itadori. Hal itu sendiri sesuai dengan keinginan Mahito, yang saat itu berada tak jauh dari tempat Nobara berada, di mana Mahito memanfaatkan manusia yang ada di sekitar pertarungan antara dirinya dan Itadori. Hal tersebut membuat Itadori makin gusar, karena Mahito yang terus-menerus menggunakan manusia sebagai senjatanya, hingga ketika salah satu korban Mahito yang dilemparkan ke arah Itadori, mendadak kepalanya meletus dan darahnya mengenai wajah Itadori, sehingga mengganggu penglihatannya. Di saat itulah, secara licik, Mahito menyerang Itadori dari arah belakang, dengan menggunakan tangannya yang berubah menjadi senjata gada berduri. Beberapa saat sebelumnya, Nobara yang bertarung tanpa mengetahui bahwa yang dia hadapi hanyalah kloningan, yang hanya mampu mengubah bentuk fisiknya, tanpa bisa menggunakan teknik kutukan untuk merubah bentuk manusia, dibuat repot, karena berusaha menghindari sentuhan dari kloningan Mahito, yang justru memanfaatkan hal tersebut, hingga suatu ketika, dengan strategi yang tepat, Nobara akhirnya berhasil memojokkan dan menyerangkan teknik kutukannya, yang juga berhubungan dengan jiwa manusia, di mana serangan Nobara tersebut ternyata berpengaruh terhadap tubuh asli Mahito, tepat di saat Mahito sebelumnya nyaris mengenai Itadori, yang secara licik, dia menyerang dari belakang. Itadori yang dalam waktu singkat tersebut menyadari bahwa yang terjadi pada Mahito merupakan ulah Nobara, kemudian bergerak cepat menghujani Mahito yang saat itu tidak mampu bergerak akibat efek dari serangan Nobara, dengan bogem mentahnya, dan menjadikan tubuh Mahito saat itu, sebagai samsak hidup yang dibuat bulan-bulanan tinju Itadori, tanpa perlawanan sedikitpun. Sementara Nobara sendiri, yang merasakan energi kutukannya meledak tak jauh dari tempatnya berada, akhirnya juga menyadari bahwa lawan yang dia hadapi hanyalah kloningan yang tidak bisa menggunakan teknik kutukan, sedangkan kloningan Mahito sendiri yang mengetahui bahwa musuh alaminya bukan hanya Itadori saja melainkan juga Nobara, kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Meskipun hanya kloningan, namun Nobara menganggap kloning tersebut akan menyebabkan banyak masalah jika dibiarkan, maka tanpa berpikir panjang, Nobara kemudian mengejarnya. Sementara itu, Mahito asli yang telah mampu menguasai dirinya, membelah diri menjadi beberapa bagian, dan langsung melarikan diri, membuat Itadori yang mengejarnya menjadi kesulitan untuk menemukan Mahito yang asli,
Di saat yang bersamaan itulah, kloning Mahito yang dikejar oleh Nobara saling bertemu dengan Mahito asli, membuat Nobara menjadi bingung dan lengah, terutama saat dia juga melihat Itadori sedang mengejar Mahito. Sementara Itadori yang melihat bahaya yang mengancam Nobara, berteriak memperingatkannya, namun semua terjadi begitu cepat, ketika akhirnya Mahito asli berhasil menyentuh wajah Nobara, dan membuatnya terdiam, kemudian memegang wajahnya. Scene lalu beralih ke masa kecil Nobara yang tinggal di sebuah desa, di mana Nobara menganggap semua orang di desanya bermasalah dengan pemikirannya. Hal itu dia buktikan dengan menolong Fumi, bocah seumurannya, yang baru pindah ke desanya dan menjadi murid yang dibuli oleh teman-temannya. Di mana sejak hari itu, Nobara makin sering bermain ke rumahnya dan bermain game dengan ayah Fumi, hingga suatu hari, Nobara mengajak Fumi ke tempat rahasia, yang ternyata adalah rumah dari Saori. Di episode sebelumnya telah dijelaskan mengenai hubungan antara Saori dan Nobara. Singkatnya, Saori adalah sosok panutan yang merubah Nobara dari gadis tomboy, menjadi lebih feminim, dan Saori juga merupakan orang yang baru pindah ke desa tempat Nobara, tak lama setelah Fumi, yang juga baru pindah ke desa Nobara. Hingga akhirnya saat Nobara memutuskan untuk melanjutkan di SMA Tokyo, Nobara pun meninggalkan desanya, dan akhirnya berpisah dengan Fumi. Di tempat lain di Shibuya saat ini, Saori yang telah dewasa dan memasuki dunia kerja, ternyata di saat yang sama ketika Nobara terkena sentuhan Mahito, sedang memikirkan dan menanyakan kondisi Nobara, yang saat itu setelah menurunkan tangan dari wajahnya, terlihat bayangan teman-teman di sekolah Jujutsu, dan juga bayangan Fumi, di mana Nobara meminta maaf kepada Fumi, karena tidak bisa memenuhi janjinya. Selanjutnya Nobara berpesan kepada Itadori, untuk mengatakan kepada yang lainnya, bahwa hidupnya tidaklah buruk. Kemudian peristiwa yang menimpa Nanami kembali terjadi pada Nobara, tepat di hadapannya, saat wajah Nobara meledak, dan tergeletak di hadapan Itadori, yang hanya bisa menatap tak percaya.